tentang mobilitas sosial. Sebelum kesimpulan pengertian mobilitas sosial, saya mau jelaskan apa itu sebenarnya yang namanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu berasal dari kata mobilitas dan sosial. Kata mobilitas berasal dari bahasa Yunani, yaitu mobilis, yang artinya adalah mudah dipindahkan atau dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan satu kata lagi yaitu sosial, artinya individu atau sekelompok orang. Jadi kalau dikaitkan kata mobilitas sosial itu adalah perpindahan atau proses perpindahan individu atau sekelompok orang dari status atau kedudukan yang satu ke kedudukan lainnya. Contohnya, saya buat satu contoh. Bu Endang dulunya seorang petani. Tetapi karena dia selalu giat dalam bekerja, dia mengambil alih pekerjaan atau beralih pekerjaan dengan membuka usaha kecil-kecil. Tentunya Bu Endang yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita bisa kalian kenal, bisa kalian tahu gimana kehidupannya dulu. Tetapi sekarang ini Bu Endang dari usahanya yang kecil yang dulu-dulunya semakin besar. Dan Bu Endang menjadi sukses dalam kehidupannya. Itu yang contoh yang pertama. Apa yang terjadi di sana terhadap Ibu Endang? Terjadi di sana adalah Ibu Endang itu mengalami mobilitas. Yang mobilitasnya nanti kalau ke dalam bentuk-bentuk, dia ada di mobilitas naik. Sampai di sini anak-anak bisa memahami? Bisa, Sampai Pak. di sini bisa Bisa, Pak. dipahami tentang mobilitas. Baik, kita lanjutkan. Ya, Pak Asrudin. Lagi. Bukan kan ya? Bisa, Pak. Selanjutnya, bisa. Selanjutnya, dari pengertian atau satu contoh kasus tadi tentang mobilitas sosial, bagaimana proses perpindahan atau kedudukan dari satu lapisan ke lapisan lain, itulah yang disebut dengan mobilitas sosial. Dari pemahaman sana, kemudian saya lanjutkan ke topik yang kedua tentang mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama adalah mobilitas vertikal, yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Bu Endang, Bu Vini, mohon dimatikan unmute-nya, Bu. Biarkan Pak Damri aja. Apa itu yang dimaksud dengan mobilitas vertikal? Saya jelaskan satu contoh kasus. Tadi saya satu contoh kasus tentang Ibu Endang. Yang sekarang kita lihat atau kita amati dulu lingkungan sekitar kita. Bu Pini kenal dengan Bu Pini yang ada di tetangga sekolah kita, yang ada di belakang sekolah kita? Anak-anak? Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kita semuanya Ya, kenal Pak. dengan Bu Pini. Bu Pini ini dulunya adalah seorang guru di sekolah kita, ya. Kemudian dia menjadi seorang kepala sekolah. Jadi terjadi mobilitas sosial vertikal. Vertikalnya itu adalah vertikal ke atas. Tetapi mobilitas sosial ini dibagi atas dua. Ada yang disebut dengan mobilitas sosial vertikal ke bawah, ke atas, dan vertikal ke bawah. Jadi satu contoh kasus tadi tentang Bu Pini itu adalah mobilitas sosial vertikal ke atas. Nah, bisa dilihat dalam tabel yang saya tunjukkan ini adalah mobilitas sosial vertikal. Kemudian contoh yang kedua, saya buat satu contoh kasus. Pak Asrudin yang ada di desa kita,
ya, bisa kenal dengan Pak Asrudin ya. Pak Asrudin itu dulunya adalah seorang anggota DPRD. Seorang anggota DPRD. Kemudian setelah habis masa periodenya, dia kembali menjadi seorang petani, anak-anak. Yang terjadi di sana adalah mobilitas vertikal ke bawah tentunya. Jadi yang dialami Pak Asrudin tadi adalah proses mobilitas sosial vertikal ke bawah. Sampai di sana bisa dipahami, anak-anak? Bisa Ya, dipahami, Pak. anak-anak? Pak. Ya, Pak. Paham. Kalau sudah dipahami, yang bentuk yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Horizontal itu tentunya anak-anak tahu. Dia itu adalah horizontal yang namanya itu sejajar. Sejajar dalam artian tarik garis lurus mendatar. Saya buat satu contoh kasus. Pak Dani dulunya seorang kepala sekolah di sekolah kita. Kemudian dia berpindah tugas ke sekolah lain, tetapi tetap menjadi kepala sekolah. Jadi dia jabatannya masih dalam tahap sejajar, tetap menjadi seorang kepala sekolah. Jadi proses yang dialami Pak Dani tadi itu disebut dengan mobilitas sosial horizontal. Dalam contoh kasus-kasus yang saya buat, tentunya anak-anak sekalian bisa lebih memperhatikan atau mengamati di lingkungan sekitar kita bagaimana proses mobilitas sosial itu terjadi. Untuk selanjutnya nanti berbagai referensi yang saya buat nanti di grup WA yang kita buat sebelum-sebelumnya, nanti anak-anak semuanya bisa melihat pembelajaran tentang mobilisasi dengan alamat-alamat website atau link yang saya bagikan di website kita. Dari penjelasan saya ini, saya ingin membagi tugas untuk anak-anak sekalian. Saya harapkan semuanya dapat mencari kelompoknya masing-masing, membentuk kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang.